Pribadi pastinya merasa terhormat gitu karena salah satu fun fact-nya adalah tahun lalu di Busan aku sempat ketemu sama Abang Dio. Iya. Abang Dio. So kenal banget. Kesannya jadi wali priok ya. Kayak deket banget gitu. Tapi waktu itu belum tahu ya, kalau udah tahu gue bisa cerita ya. Gue bakal main film nih. Bang Dio, andai ku. Ayo. Lagu itu belum ada. Belum ada. Sorry. Iya, tapi aku jujur senang banget sih karena aku salah satu penikmat film aslinya juga gitu, bahkan aku udah nonton sebelum mendapat kesempatan untuk main film ini gitu. Jadi pas dapat karakternya dan diajak syuting, ya itu salah satu rasa syukur aku gitu. Dan semoga nanti bisa ajak nobar ya kita ya. Amin. Abang Dio ya. Boleh. Lucu kali ya. Boleh tuh. DM enggak? DM ya. Ntar dah kita coba. Coba. Bang. Sabar bang. Dan kalau karakternya sendiri, Kemal adalah atlet judo nasional dan dia sangat berprestasi, tapi di salah satu pertandingan dia mengalami dia mengalami kebutaan. Tapi setelah itu dia mulai putus asa, tapi di tengah putus asa itu hadir kembali abangnya yang udah lama hilang entah kemana, dan dari situlah perjalanan makin putus asa. makin gak makin Oke, mungkin sempat belajar dulu juga mungkin ketemu di sharing ya sekaligus mungkin menjalani karakter ya. Kalau judo salah satu elemen penting juga di film ini gitu, jadi aku belajar banyak mulai dari basic hingga bagaimana cara tanding judo beneran gitu, karena aku sendiri nggak punya pengalaman judo sebelumnya, dan di sini di Geblek selama kurang lebih 1 bulan lebih untuk belajar judo. Bersyukur banget karena itu ternyata susah, tapi alhamdulillah karena teman-teman semua bantu sama proses evaluasi dan lancar. Iya, kalau aku sendiri sih rumahku ya keluarga sih. Kalau aku deket banget lumayan, cuma kalau sekarang tuh udah sedikit berjarak karena dijarak juga oleh teman, karena kebetulan sekarang udah gak tinggal bareng lagi di Jakarta, jadi ya kita masih selalu kabar. Justru yang menarik adalah aku punya kakak tapi kakaknya cewek, nggak punya kakak cowok, dan di sini punya abang tuh rasanya apa ya, kayak impian, karena dari dulu aku sebenarnya pengen kayak punya abang cowok tuh rasanya gimana ya, ternyata nyebelin banget rasanya. Iya, waktu pas pertama kali kita lagi workshop, kita sempat riset tentang kanker pankreas. Jadi ada satu video yang memang menggambarkan dia tuh dari badannya tuh memang kurus, dan buat di kamera itu ya membantu lah dan dari si saya sendiri, walaupun waktunya mepet, dibantu juga dengan lighting dan makeup, jadi seperti itu sih. Nggak yang sampai turun banyak banget sih, kayak enggak sih, cuma ada usaha untuk paling gampang sih nggak makan karbohidrat ya, cuman saya pecinta roti jadi susah. Itu karena di samping gua. Oh, berarti lo lebih tua ya? Enggak, kan karena kan lawan mainnya kan agak itu pertama kali aku nggak mau kalah gitu, treatment dulu ke dokter kulit gitu biar enggak sih. analisis ini Memang apa namanya, sebetulnya di sini juga di film itu perbedaan umurnya itu sekitar harusnya 6 tahun 8 tahun sih, jadi walaupun agak deket tapi ya sebetulnya beda-beda.
dari kostumnya, ya beberapa ada yang bagus pengen saya pakai juga gitu. Kalau dia sih rebel banget sampai masuk penjara ya si Jaya. Cuman ini enggak sih kalau film sih enggak. Maksudnya ini tuntutan skenario sih gitu. Biar ada kontras, satunya atlet, satunya bangsakan gitu penjara gitu. Jadi kita mau ngebangun karakter itu sebetulnya itu di apa namanya di set up. Mungkin sempat juga Angga dan cedera mungkin ya. Mungkin pakai juga mungkin sempat banting juga mungkin boleh di-sharing nggak sih? Pegal-pegal lah. Nah, waktu itu ada satu adegan yang memang sebetulnya bisa berbeda-beda gitu. Tapi kan dia latihannya udah ini gitu kan. Ngebanting itu udah gak ada effort ya, karena udah tahu tekniknya. Gue gak berpikir akan sebetulnya cuma sampai buku ini doang, nanti kita sambung lagi gitu. Ternyata sampai setengah putaran itu sampai ada goblok gitu. Karena gue kaget sebenarnya di skrip itu gak ada sebetulnya. Dan ternyata bagus. Ya udah akhirnya shot selanjutnya diterusin lagi. Tinggal pas tengah jatuhnya itu udah akhirnya dia lagi. Mungkin agak sempat cedera juga kadang benar boleh Terkilir sempat sebentar. mungkin gimana tuh? Kenapa pas lagi momen seperti apa sih? Sebenarnya saat masa syuting gitu, tapi karena dibantu sama teman-teman yang lain, jadi pemulihannya cepet banget sih. Karena habis itu bisa lanjut syuting lagi. Kalau proses syuting di adegan Sartino itu sebenarnya cukup menarik karena itu diambilnya di hari-hari pertama syuting. Jadi 3 hari pertama syuting itu ngambil semua set dan video. Jadi kayak udah punya gambaran kira-kira pertandingannya seperti apa. Terus jadi kita punya nggak cuma hasil imajinasi doang. Happy banget pastinya. Karena mereka yang mensupport kita dari dulu gitu kan, terus mereka juga sampai ke acara pribadi saya harus dia gitu, dan saya kata Anda, dan sekarang bareng-bareng kita baru pertama kali ini syuting bareng, dan mudah-mudahan menjadi keluarga baru lagi, dekat teman lagi, gitu. Ini satu motivasi karena kan cerita tentang brothers, bukan cuma kayak saudara tapi teman juga, mudah-mudahan pas Dan aku menantikan sih teman-teman nanti pas tanggal 24 Oktober nanti bisa nonton bareng-bareng ramean semuanya nobar main bareng karena filmnya sangat menarik. Promo. apa namanya tiba-tiba nyantol aja gitu. Pertama kali ketemu ngobrol-ngobrol, bahkan kita kadang-kadang lagi di workshopnya itu beda kota karena saya ada kerjaan yang lain, jadi kita zoom gitu. Tapi begitu kita masuk ke set, masuk ke apa, semua itu ngalir gitu sama Angga, sama Kristo, Erwin. Jadi emang 4 karakter ini tuh memang udah kayak udah enak banget. Terus yang menurut aku lumayan membantu juga dari Kak Adina itu membuat timeline syuting, apalagi waktu di rumah tuh kan aku banyak waktu di rumah kan, dan itu tuh dibuat urut gitu, dari scene awal sampai scene terakhir. Jadi kita juga bisa ngerasain pertumbuhan emosinya,